Di sebuah kota besar yang sibuk, terdapat sebuah restoran mewah bernama Rasa Prima, tempat para elit sering berkumpul untuk menikmati makan malam. Restoran ini dikenal dengan pelayanannya yang eksklusif. Namun sayangnya, di bawah manajemen seorang manajer bernama Reza, ada sisi gelap dalam pelayanannya. Reza adalah seorang yang arogan, mengukur manusia dari penampilan dan memandang rendah mereka yang dianggap tidak berkelas. Suatu hari, seorang nenek tua bernama Bu Marni datang ke restoran itu. Tubuhnya kecil dengan punggung sedikit bungkuk, memakai kebaya sederhana yang sudah agak pudar warnanya. Ia membawa tas kain yang tampak berat di tangannya. Niatnya sederhana, ia ingin bertemu cucunya yang bekerja di kota, karena ia rindu setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun ketika Bu Marni masuk ke restoran itu, ia segera menarik perhatian Reza. Dengan pandangan penuh cibiran, Reza menghampirinya. "Bu, ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Apa Anda salah jalan?" tanyanya dengan nada sarkastik. Bu Marni tersenyum ramah. "Maaf nak, saya hanya ingin duduk sebentar. Saya capek berjalan jauh tadi," jawabnya dengan suara lembut. Reza tidak mengubris permintaan itu. Ia justru berteriak kepada pelayan, "Siapa yang membiarkan orang seperti ini masuk? Keluar sekarang sebelum pelanggan lain merasa terganggu." Suasana menjadi canggung. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani bicara. Bu Marni mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu cucunya yang bekerja di perusahaan tak jauh dari sana. Namun Reza dengan kesombongannya merasa terganggu dan melakukan hal yang lebih buruk. Ia menyiram air dingin ke arah Bu Marni sambil berkata, "Keluar sebelum saya panggil satpam." Bu Marni terdiam, bajunya basah kuyup, tetapi ia tetap berdiri dengan kepala tegak. "Nak, kelakuanmu ini akan menjadi pelajaran bagimu kelak," ucapnya dengan suara tenang sebelum berjalan keluar dengan langkah pelan. Di luar restoran, seorang pemuda berpakaian rapi dengan setelan jas kebetulan sedang menunggu mobilnya di depan. Ia adalah Andrian, CEO muda yang sukses dan terkenal rendah hati. Ketika melihat seorang nenek tua keluar dengan pakaian basah, ia segera mengenalinya. "Nenek Marni," serunya terkejut. Andrian berlari menghampiri neneknya. Ia memeluknya erat sambil bertanya, "Kenapa nenek di sini? Siapa yang membuat nenek seperti ini?" Bu Marni tersenyum kecil, mencoba meredam kekhawatiran cucunya. "Tidak apa-apa nak, hanya orang yang belum belajar menghormati orang tua." Andrian menatap restoran di belakang mereka, matanya penuh kemarahan. Ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Andrian menggandeng tangan Bu Marni dan membawanya masuk kembali ke restoran. Semua orang, termasuk Reza, terkejut melihat seorang pria dengan penampilan berwibawa memasuki restoran bersama nenek yang baru saja ia usir dengan hinaan. Andrian mendekati meja resepsionis, suaranya tegas tapi tetap tenang. "Saya ingin bertemu dengan manajer tempat ini sekarang juga." Reza yang tidak menyadari siapa Andrian melangkah maju dengan aku. "Saya manajernya. Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan senyum palsu. Andrian menatapnya tajam. "Jadi Anda yang tadi memperlakukan dan menyiram air ke nenek saya?" Wajah Reza langsung pucat. Ia berusaha menyakal. Maaf, saya tidak tahu bahwa beliau." Saya pikir." "Anda pikir apa?" potong Andrian, nadanya dingin. "Bahwa orang tua yang berpakaian sederhana tidak pantas dihormati, bahwa mereka tidak punya martabat." Reza tergagap, tak mampu menjawab. Pelanggan lain di restoran mulai memperhatikan situasi itu dengan rasa ingin tahu. Pelayan yang tadi menyaksikan kejadian itu memberanikan diri berbicara. "Maaf Pak Andrian, memang benar manajer Reza yang melakukan itu." Ini semua mata tertuju pada Andrian dan Bu Marni. Reza akhirnya menyadari bahwa pria di depannya bukanlah pelanggan biasa. Dengan gugup ia mencoba meminta maaf. "Saya sungguh tidak tahu Pak, saya hilaf, tolong beri saya kesempatan." Namun Andrian menggeleng. "Kesalahan Anda bukan hanya pada nenek saya. Kesalahan Anda adalah sikap Anda yang merendahkan manusia berdasarkan penampilan mereka. Itu mencerminkan karakter Anda dan bagaimana Anda memperlakukan orang lain di tempat ini. Saya tidak bisa mentolerir itu." Reza masih mencoba membela diri.
Tetapi Andrian sudah memutuskan, mulai sekarang Anda tidak lagi bekerja di restoran ini. Saya tidak butuh manajer yang tidak punya hati dan tidak menghormati orang lain. Setelah Reza pergi dengan rasa malu, Andrian meminta maaf kepada neneknya di depan semua pelanggan. Ia bahkan memutuskan untuk menutup restoran sementara hari itu sebagai bentuk tanggung jawab. Andrian lalu mengajak Bu Marni untuk pergi ke rumahnya, tempat di mana ia tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya. Di perjalanan, Andrian berkata, "Nenek, maafkan saya. Kalau saja saya tahu nenek akan datang, saya pasti akan menjemput nenek langsung di stasiun." Bu Marni tersenyum hangat. "Kamu tidak perlu minta maaf, nak. Justru ini menjadi pelajaran bukan hanya untuk manajer tadi, tetapi juga untuk banyak orang di sini. Orang seperti dia mungkin hanya belum paham bahwa setiap manusia berharga terlepas dari apa yang mereka kenakan atau miliki." Kisah ini menyebar luas di media sosial setelah salah satu pelanggan merekam kejadian itu. Banyak orang terinspirasi oleh sikap rendah hati Andrian dan kebijaksanaan Bu Marni. Mereka belajar bahwa hormat kepada sesama adalah fondasi utama dalam hidup. Hari-hari berlalu sejak insiden di restoran, dan kisah Andrian serta Bu Marni menjadi perbincangan hangat di kota itu. Banyak orang memuji sikap Andrian yang tegas dan rendah hati. Namun bagi Bu Marni, perhatian yang ia dapatkan hanya membuatnya tersenyum kecil. Ia tetap hidup sederhana meski cucunya adalah seorang CEO sukses. Sementara itu, restoran Rasa Prima mengalami perubahan besar. Andrian menunjuk manajer baru yang lebih berempati dan peduli terhadap karyawan maupun pelanggan. Semua pegawai diberi pelatihan khusus tentang pentingnya melayani dengan hati. Andrian ingin memastikan bahwa kejadian seperti yang dialami neneknya tak akan pernah terulang. Suatu hari, Reza, mantan manajer yang dipecat, memberanikan diri untuk datang menemui Andrian. Ia terlihat berbeda, lebih sederhana dan jauh dari kesombongan yang dulu melekat padanya. Dengan rasa malu, ia meminta maaf secara langsung. "Pak Andrian, saya sadar atas kesalahan besar saya. Selama ini saya terlalu sombong dan lupa menghormati orang lain. Kejadian itu membuka mata saya. Jika Bapak bersedia, saya ingin kesempatan untuk memperbaiki diri meskipun hanya sebagai pelayan biasa," katanya tulus. Andrian terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Namun sebelum ia menjawab, Bu Marni yang kebetulan ada di sana menyela dengan bijaksana. "Nak Reza, saya memaafkanmu. Hidup adalah proses belajar dan kesalahan adalah guru terbaik jika kita benar-benar mau berubah." Setelah diskusi panjang, Andrian memutuskan memberi Reza kesempatan kedua. Bukan di restoran yang ia kelola, melainkan di sebuah lembaga sosial milik keluarganya. "Saya ingin Anda belajar dari mereka yang kurang beruntung. Temui mereka, dengarkan cerita mereka dan bantu dengan hati, bukan hanya tangan," ujar Andrian. Reza menerima tawaran itu penuh rasa syukur. Beberapa bulan bekerja di lembaga sosial, ia mulai memahami makna sejati dari empati dan kesederhanaan. Ia tak lagi menilai orang dari penampilan, melainkan dari hati mereka. Di sisi lain, Bu Marni menjadi semakin dihormati oleh keluarga Andrian dan orang-orang di sekitar mereka. Ia sering diundang untuk berbicara dalam acara-acara sosial, membagikan kebijaksanaannya tentang nilai hidup dan pentingnya menghormati sesama. Pada suatu acara, Bu Marni mengatakan sesuatu yang terus diingat oleh semua orang yang hadir. "Harta yang paling berharga bukanlah uang atau jabatan, tetapi hati yang penuh kasih. Hormatilah sesama tanpa memandang siapa mereka, karena di mata Tuhan kita semua sama." Seiring waktu, Andrian terus membangun bisnisnya dengan prinsip yang dia pelajari dari sang nenek. Kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa berbagi dan membawa kebaikan bagi orang lain. Sementara itu, Reza menjalani hidupnya dengan lebih sederhana namun penuh makna. Ia menjadi salah satu penggerak utama di lembaga sosial tersebut, membantu banyak orang yang membutuhkan. Dan Bu Marni, ia tetap hidup sederhana di rumah kecilnya di desa, dikelilingi oleh cinta dari cucunya, keluarga, dan banyak orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kesederhanaan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama adalah kunci untuk hidup yang penuh makna.